Dr. Henry Solahuddin yang masih berada di Istanbul. Ini seru kalau beliau bicara ini. Ya, tapi kalau beliau bicara nggak harus dari awal, nggak apa-apa dari tengah biasanya. Baru dari tengah, ke awal lagi, baru ke belakang lagi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Bahtiar Nasir. Ini luar biasa, beliau ini gudang ilmu, panutan kita semuanya. Biasanya nggak kayak gini juga, biasa ya, aja. Biasa langsung tapi tumben nih kali ini rada-rada. Nah, kan harus di ini dulu lah, diakui keulamaan beliau ini. Sayang kalau orang selevel beliau itu anaknya kurang banyak ini. Jadi harus umat itu kan perlu ya, karena akarnya itu bagus, makanya buahnya juga akan bagus. Jadi poligami, maksudnya poligami. Ya kan tidak harus begitu, Ustadz. Ya, kan begini, yang dianjurkan itu kan banyak anak, bukan banyak istri, Ustadz. Oh gitu ya. Iya. Saya udah banyak anak ideologi, saya banyak nih. Jadi ini menarik ini, Ustadz. Ya seperti yang dikatakan Mas Syahid Widinugroho dari Kalimantan tadi, itu kan berkembang biak itu kan misi tauhid di situ. Yeah. Saya tadi jalan gitu kan ke Kadekoy menuju ke Eminonu, Istanbul. Di situ saya melihat banyak sekali berjajar seperti Menara Keadilan di Topkapı-Saraya, terus kemudian di sampingnya itu ada Masjid Hagia Sophia, dan bangunan-bangunan peninggalan Turki Utsmani itu masih kokoh sebagai bukti bagaimana kejayaan generasi sebelumnya. Nah, generasi sebelumnya ini kan betul-betul mereka bisa menaklukkan Konstantinopel itu karena merawat cita-cita. Nah, kan dia tidak langsung pengen melakukan langsung enggak. Tadi kan sebelumnya ada Yildirim Beyazid. Itu kan pernah pengen menaklukkan Turki Konstantinopel, gagal. Terus kemudian dirawat cita-cita itu. Bagaimana untuk membuktikan hadis Rasulullah itu. Mereka berlomba-lomba sejak generasi Bani Umayyah, tapi gagal terus sampai akhirnya Al-Fatih. Nah, generasi yang tangguh, generasi yang hebat ini kan betul-betul dambaan umat Islam. Makanya di situ ayat-ayat dalam Al-Quran itu luar biasa kalau kita lihat. Kalau kita melihat tayamum atau toharoh wudhu dalam Al-Quran itu yang merupakan syarat sahnya sholat, itu kan cuma satu ayat, Ustaz. Ya. Terus berapa ayat tentang puasa yang merupakan rukun Islam? Itu kan cuma 5. Tentang sholat sekitar 24 saja. Tentang haji, ya mungkin 39. Ayat jihad yang merupakan pelindung agama Islam gitu ya, itu sekitar 26 ayat. Tapi berapa jumlah ayat yang berbicara tentang keluarga dalam Al-Quran? Nah ini kan Ustaz Bahtiar Nasir udah pakarnya ini AQL itu. Berapa? Banyak sekali. Ada sekitar 146 ayat dalam Al-Quran berbicara tentang keluarga secara integral. Yang mencakup apa saja? Berbakti pada ayah dan ibu. Nggak ada dalam feminisme, dalam sekularisme, berbakti pada ayah dan ibu. Nggak ada. Di negara-negara seperti Jepang atau di Eropa gitu ya, itu betul-betul sudah krisis betul. Bahkan ketika umur 18 tahun, ya orang tua mendapatkan undangan dari anaknya, saya mau menikah, entah itu diizinkan atau enggak, orang tuanya diundang gitu ya. Terserah kan begitu. Ini kan sangat mengenaskan ya. Termasuk yang di Jepang itu banyak sekolah-sekolah untuk SD, TK itu kan dalam satu kota itu sudah di-merger karena tidak ada anak lagi. Bahaya sekali. Nah, dalam Al-Quran juga bicara tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang waris, wasiat, mahar, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Ada 146
Bahkan kita itu membaca ayat tentang menyusui, nah, itu kan berpahala, Ustaz. Yang satu hurufnya itu diganjar 10 kebaikan. Itu membaca ayat tentang menyusui, apalagi melakukan menyusui. Ya jelas itu untuk kaum ibu, untuk bapak-bapak kan nggak mungkin menyusui. Jadi masalahnya kan kita melihat bagaimana generasi-generasi muda kan menikah itu bukan prestasi. Punya anak bukan prestasi, tapi yang berprestasi itu adalah punya anak soleh atau soleha, begitu. Kita lihat contoh Usamah bin Zaid usia 18 tahun, ya itu mungkin baru lulus SMA, sudah dipercaya Nabi untuk memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat senior yang dekat, gitu. Luar biasa itu. Ada Sultan Al-Fatih ketika dinobatkan menjadi Sultan Utsmani itu umurnya 19 tahun, ketika menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun, baru kuliah kan gitu. Nah, Sulaiman Qanuni yang puncak keemasan Islam Turki Utsmani ya, pada waktu itu dia diangkat umur 25 tahun. Islam berkembang pertama kali diterima oleh generasi-generasi muda. Nah, di sini makanya jangan khawatir kalau misalnya ini sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, misalnya bagaimana saya nggak punya takut punya anak, ekonomi susah dan seterusnya. Saya kebetulan anak 6 dari 9 bersaudara, kan gitu. Ya kan, yang penting sebagai orang tua kita berbuat aja, masalah nanti lahir atau enggak itu kan sudah ada takdirnya masing-masing. Kan begitu Ustaz Zaitun ya? Iya. Sahih. Yang penting berbuat aja, syariatnya dijalankan dengan baik. Enggak usah. Maksudnya apa? Berbuat apa maksudnya? Dia ngulang 2-3 kali itu saya jadi bertanya-tanya. Apa maksudnya berbuat itu apa? Ya, nanti ada tutorialnya sendiri itu. Min hunakahu, Ustaz Bakhtiar, min hunakahu. Iya. Dari saya tahu itu maksudnya, pengulangan diksi berbuat itu 3 kali berarti ada maksudnya. Ya itu kan Ustadz Bakhtiar kan sudah tahu lah, paham tutorialnya, tidak perlu lah pakai tutorial itu. Ya oke deh kalau gitu paham. Ya. Jadi tidak perlu misalnya khawatir sekali masalah ekonomi, masalah apa dan seterusnya. Orang risiko diberi umur pasti diberi rezeki. Kucing aja bisa makan kan gitu. Makanya Imam Nawawi bapaknya itu adalah suka ke majelis ilmu. Dia itu pedagang yang sibuk susah gimana nanti mendidik anak dan seterusnya. Ya udah dia punya anak, waktunya punya anak kan gitu kan. Wong yang menciptakan anak itu bukan suami istri, itu kan hanya wasilah aja. Makanya setiap ikut majelis ilmu itu beliau selalu berdoa, Allahumma rzuqni aliman min dzurriyyati yantafi'u bihil ibad. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari keturunanku seseorang yang alim, di mana hamba-hambamu bisa mendapatkan manfaat darinya. Kenapa dia berdoa itu waktu majelis ilmu? Karena di situ banyak malaikat. Mudah-mudahan majelis ini mencakup majelis ilmu online gitu ya. Ya berdoa. Jadi berdoa waktu majelis ilmu, karena di situ banyak malaikat sayyahin, terus banyak malaikat yang mengaminkan. Makanya di situ Ibnu Khaldun itu mengatakan ya, inna dual tarko watan hatu biqadri matakunul usar fiha qawiyatan au dhaifatan. Negara itu dia bisa kuat ataupun lemah itu bergantung pada kondisi keluarganya, apakah keluarga individu dalam keluarga itu kuat ataupun lemah gitu. Jadi jangan takut, khawatir, wah saya tadi ada mahasiswi yang di Malaysia, saya belum mau punya anak karena masalah warga negara. Nggak apa-apa, kalau waktunya ponakan nggak usah ditahan-tahan, di gaspol pokoknya. Karena apa? Karena dalam yuridis di Indonesia, hukum undang-undang Indonesia, seorang anak yang lahir dari pasangan yang berbeda warga negara itu nggak apa-apa. Kalau salah satunya warga Indonesia, itu otomatis dia mendapatkan pengakuan dari negara Indonesia
Ya, sementara dia juga bisa dapatkan paspor dan seterusnya sampai umur 18. Nah, kenapa 18? Nanti waktu umur 18 si anak bisa memilih warga negara sendiri. Apakah dia mau ikut ibunya atau bapaknya yang Indonesia atau siapa kan gitu. Atau negara lain. Misalnya kalau ibunya Indonesia, bapaknya Saudi atau Turki. Nah, itu bisa. Tergantung nanti umur 18 tahun nanti. Kalau bapaknya Indonesia, ibunya Turki bisa? Oh, bisa Ustaz. Tapi kan masalah menikah itu kan masalah biologis bukan geografis, Ustaz. Gitu ya. Jadi bisa ya. Bapaknya Indonesia, ibunya Turki bisa? Oh, bisa itu, Ustaz. Bisa. Karena pernikahan itu hakikatnya adalah masalah biologis bukan geografis. Ya. Meskipun laki-laki dari manapun kan sama itu, isinya juga sama. Tafadhal. Oh iya. Makanya di situ, tapi jangan asal ada perhitungan karena dalam surat An-Nisa itu wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi hendaklah orang-orang itu khawatir, takut, waspada kalau menelorkan generasi yang lemah, generasi yang tidak berkualitas, ngabisin beras saja. Nah, itu nggak boleh juga dalam Islam itu. Pertimbangkan berdoa aja terus menerus. Jadi di situ dalam konteks keluarga itu ya setiap orang terlindungi dengan keberadaan ya orang tua itu sendiri, maka menjadi orang tua yang baik. Sebab apa? Sebab keluarga itu adalah mihrab untuk taqarrub kepada Allah sebagaimana mihrab sholat. Mendidik anak itu merupakan pintu yang sangat luas sebagai media taqarrub kepada Allah. Nah, makanya dalam Islam itu kita diajari bahwasanya kesatuan terkecil yang keluarga itu adalah kesatuan terkecil yang bertanggung jawab mewujudkan terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadaban. Makanya keluarga harus menjadi benteng yang terlindungi. Membangun keluarga setengah dari agamanya. Menjaganya adalah implementasi dari keimanan. Memerangi segala wabah yang mengancamnya adalah bentuk jihad. Dan merawat buah yang terlahir darinya itu adalah bentuk syiar dari agama. Tadi kita mendengarkan sama-sama penjelasan Ustaz Zaitun misalnya. Di situ peran keluarga sebagai madrasah, peran ibu sebagai madrasah pertama. Nah, peran bapak apa? Peran bapak adalah roisul madrasah. Jadi kalau dia sudah berhasil memanage satu madrasah, nah itu bisa itu untuk mengembangkan madrasah-madrasah yang lain. Nah, mulai. Dia mampu, itu dibolehkan. Maksudnya apa? Bikin sekolah, bikin kampus gitu kan? Iya, kan begitu. Iya. Kan, saya nggak salah paham belum. Iya. Saya nggak salah paham. Terus. Jadi begitu, Ustaz. Ya, poligami itu kan dibolehkan aja tidak melaksanakan. Iya. Ke situ apalagi ya. Jadi ke situ. Jadi kalau poligami itu saja dibolehkan, tidak banyak yang mengamalkan. Bagaimana kalau diwajibkan? Nah, itu bahaya itu. Kalau diwajibkan, itu semakin banyak yang tersiksa itu, Bapak. Itu. Makanya itu bukan menjadi isu yang sentral dalam Islam. Mengukur keislaman seseorang diukur dari berapa banyak istrinya. Nah, tidak begitu juga. Itu perdebatan sama Ustaz itu ada perdebatan kalau di situ antum tuh. Oh, ya nanti kan saya kan mahalul khilaf bainakum wa bain Ustaz Zaitun di situ. Baik. Jadi dalam Quran ini kan kita bisa mentadaburi ya sebagai kepakaran Ustaz UPN ini. Wa min ayatihi, kita lihat, kita kumpulkan dari kata-kata wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah itu, nah itu nanti macam-macam itu. Di antaranya an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kan nanti ada wa min ayati khalaqas samawati wal ard dan seterusnya. Ini kebanyakan
yang apa itu ayat-ayat yang tentang didahului tentang wamin ayatihi itu kan tentang fenomena siang malam, penciptaan langit dan bumi, kausalitas dan seterusnya. Tapi di sini juga disebutkan bahwasanya mendirikan institusi keluarga itu sebagai tanda keagungan Allah. Nah, itu luar biasa, ini harus kita apa itu pahami dengan baik. Makanya kan aneh gitu kalau misalnya orang mencanangkan saya mau child free itu kan rumusan kan. Kalau kita lihat definisi, saya mau nikah tapi niat saya nggak mau punya anak, itu kan berarti apa itu paham individualisme dan paham feminisme, di mana paham individualisme di barat itu bukan dia tidak mau menyapa tetangga, bukan dia tidak care, tidak say hello dan seterusnya, tetapi dia sangat mementingkan egois pada dirinya sendiri. Untuk punya anak aja tidak mau. Makanya perlu kasih benefit ya, di negara-negara barat yang maju itu. Kalau kamu punya anak dapat benefit cuti pekerjaan setahun misalnya bergaji, terus dikasih tunjangan sekolah, tunjangan melahirkan dan semuanya gratis itu kan. Nah, tapi itu aja masih tidak mau punya anak. Sudah dibujuk-bujuk punya anak itu masih nggak mau. Nah, sementara di umat Islam nggak dikasih tunjangan aja giat dia, rajin untuk punya anak. Nah, ini ada ketimpangan seperti itu yang menjadi perlu untuk kita lakukan apa itu pemikiran-pemikiran yang mendalam gitu. Bagaimana generasi kita itu tidak takut lagi. Jadi Islam itu bertujuan dalam membina keluarga itu agar damai jiwanya, bahagia hati dan jasmaninya, tenang hidupnya, sirna kegelisahan dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalimat bikin sendiri atau mengutip dari pujangga mana? Oh, saya itu kan mengutip ini sendiri, Ustaz. Apa itu dapat wahyu, inspirasi luar biasa. Anda mungkin selama di Turki kali antum tiba-tiba berubah menjadi pujangga gitu ya. Oh iya Ustaz. Ini kacau. Itu ada permintaan mohon diulang kalimat terakhirnya. Saya baca di ruang chat. Iya. Coba diulangi kalimat terakhir. Ya. Tujuan membina keluarga dalam Islam itu damai jiwanya, bahagia hati dan jasmaninya, tenang hidupnya, sirna kegelisahan dirinya. Jadi nggak loncat-loncat terus itu. Nah, makanya dalam ayat Ar-Rum ayat 21 itu kan dibedakan antara mawaddah warohmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Mawaddah itu dalam huruf lughawiyah nanti bisa cek lagi dan kamus-kamus bahasa Arab lainnya. Mawaddah itu kecintaan antara suami istri dalam kondisi senang dan lapang. Rohmah, kasih sayang antara keduanya dalam kondisi sempit dan terhimpit. Suaminya di PHK, istrinya masih sayang, istrinya lagi sakit, suaminya masih sayang. Jadi bukan langsung pindah haluan, balik kanan dan seterusnya. Jadi tujuan membina keluarga dalam Islam itu konsep keluarga sakinah mawadah warohmah itu tidak hanya bertujuan sekedar mencukupi sandang pangan dan papan, mengurangi angka perceraian, menghapus KDRT, atau menghapus tindak kriminal anak di bawah umur dan segala bentuk kejahatan lainnya. Tapi apa? Yaitu wujud yang paling tinggi yang ingin dicapai, terwujudnya kebahagiaan hakiki, terbebas dari api neraka. Dalam bahasa Ustadz Bahtiar Nasir, itu masuk surga sekeluarga. Sekeluarga diajak semuanya. Sekarang udah meningkat. Apa itu? Satu kelurahan sekarang. Satu kelurahan. Iya. Tidak satu negara, Ustaz. Hah? Keberatan ada. Oh, keberatan ya. Oh, ya. Nangkut yang lain-lain ya. Yang lain-lain masih banyak dosa, Ustaz ya. Jadi berat untuk diangkut semuanya ya. Iya. Nah, jadi satu hal lagi ayat yang sangat penting sekali, bagaimana para kaum
kaum soleh, terus para nabi-nabi seperti Nabi Zakaria itu doanya itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Ali Imran 28. Robbi habli miladunka dzurriyyah thayyibah. Ya Allah, kasihlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Terus ada lagi surat Al-Furqan 74. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imamnya orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu selalu mendoakan agar anaknya bukan sekedar jadi presiden, bukan jadi sekedar jadi menteri, tapi menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Begitu. Robbi habli minas sholihin dan banyak lagi. Ini yang lain-lain sudah banyak sekali diutarakan oleh Prof. Hamid sebagai guru kita semuanya, dan saya sangat luar biasa kagum dengan kematangan beliau dalam menyampaikan semuanya ini. Tapi patut diingat bahwasanya di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan seterusnya. Demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf Terima kasih banyak, segala kekurangan. Dr. Henry.